Salam. Selamat sore, Ya. Pak Menteri. Saya Mana? Angga dari tim merdeka.com. Terima Oh. kasih sudah diberi kesempatan buat wawancara, buat bertamu. Tadi kita juga sudah tes, Pak. Tes swab antigen yang disediakan KKP. Aman ya? Aman semuanya. Bapak sehari bisa berapa kali colok tuh, Pak? Kalau boleh tahu? Saya bisa berkali-kali colok, udah antigen, terus kemudian PCR swab juga gitu. Saya Gimana? pengen ngobrol-ngobrol nih, Pak. Ayo, ngobrol-ngobrol apa? Soal KKP dan terutama soal budidaya tuh. Kan Bapak lagi kampanye banget tuh, katanya bisa jadi ekonomi baru. Ya harus dong. Siap. Harus jadi kekuatan ekonomi baru. Gitu. Nah, ayo silakan. Ya, Pak. Ya. Ini menarik, seorang Pak Saktiwayu Trenggono tiba-tiba dipilih jadi menteri KKP. Kita ingin tahu ceritanya bagaimana sih ketika Pak Presiden memanggil Pak Saktiwayu Trenggono untuk duduk di posisi menteri KKP ini. Yang pertama saya juga kaget. Karena kan saya memang background saya ini bukan dari kelautan dan perikanan ya. Ya, Tapi industri. Jadi kalau industri mestinya kan bisa umum juga. ya, Jadi ketika saya dipanggil lebih kepada memang ada kekosongan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu saya diminta untuk memperbaiki dan membereskan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Dan saya biasa belajar cepat juga. Jadi artinya 23 saya dilantik, 28 kemudian saya serah terima di KKP. di Kementerian Oh, Pertahanan, Ya. di Wamenhan dengan Wamenhan yang baru. Lalu kemudian saya mulai masuk di KKP. Yang pertama saya lakukan adalah saya belajar dulu dari seluruh eselon 1. Saya kumpulin. Ya. Saya ingin tahu apa yang sudah dilakukan di Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Lalu kemudian kebijakan apa yang diberikan oleh menteri sebelumnya dan tugas apa yang diberikan oleh presiden pada menteri sebelumnya. Sebelum jauh sampai ke sana, kita juga ingin tahu nih. Tadi Bapak juga sudah berdiskusi dengan Presiden apa saja yang akan dikembangkan. Nah, yang kita tahu kan Pak Presiden juga punya visi sebagai Presiden. Nah, itu apa pesan khusus yang disampaikan dari Pak Presiden dari penjelasannya Pak Menteri tadi? Jadi saya menerjemahkan visi Presiden. Jadi tidak ada visi Menteri, yang ada adalah visi Presiden. Ya. Jadi visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2025 bidang kelautan dan perikanan itu yang saya terjemahkan. Jadi kelautan dan perikanan itu harus kita jaga sustainability-nya dan mampu, tapi namun demikian dia mampu memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negaranya. Khususnya di sektor nelayan. Kan begitu. Nah, Pak, tadi ini soal budidaya dan ini salah satu gagasan yang lagi Pak Menteri dorong banget nih, bahkan sampai disebut ekonomi baru. Kita ingin tahu sih bagaimana sih rencananya soal pengembangan budidaya ini. Begini, kalau kita nangkap di alam lepas dan kemudian kita over eksploitasi di alam lepas, maka lama-lama populasi yang di alam lepas itu akan berkurang dan cenderung kemudian akan habis. Bahkan di Tengarai ada beberapa spesies juga sudah mulai punah. Nah, untuk itu kita akan geser. Laut ini biarkan, laut khususnya wilayah perairan Indonesia ini biarkan dia harus tetap sustain. Lalu kemudian kita akan atur di situ, misalnya penangkapannya harus diatur, tidak boleh sembarangan nangkap dan seterusnya, tidak boleh menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Nah, ini harus kita jaga. Namun di sisi lain, para nelayan akan kita ajak juga untuk bagaimana dia berbudidaya. Contoh nelayan ini kan di pinggiran pantai. Yang di pinggiran pantai itu banyak sekali ikan. Nila, payau, kemudian ada bandeng, kemudian ada sidat, kemudian ada udang, ya kan? Yang ini bernilai tinggi semua. Ini saya melihat nilainya itu triliunan, valuasinya sangat triliunan.
tapi ini belum diekspos dan dieksploitasi dengan benar. Iya. Nah, kalau ini mata rantai mulai dari pembenihan sampai dengan pembesaran, sampai dengan pasca panen, produksi, lalu kemudian diindustrialisasi dengan baik ekosistemnya ini akan menjadikan masyarakat menjadi sejahtera. Iya. Kemudian secara seluruh Iya. di Indonesia secara keseluruhan nilainya itu sampai kurang lebih sekitar 22 triliun. Besar sekali. Besar sekali dan itu belum bisa belum dikelola dengan benar gitu. Lele saja. Lele itu sampai 18 triliun, 17 sampai 18 triliun. Itu paling sering lah dekat lah sama masyarakat. Itu darat kan. Iya. Nah, terus kemudian saya nanti akan lanjutkan lagi besok, banyak sekali. Belum ikan hias darat maupun ikan hias laut. Ini juga potensinya sangat besar gitu. Mulai dari pembenihan sampai kemudian pemeliharaan dan kemudian penjualan. Nah, ini yang akan kita jaga. Lalu kemudian rumput laut. Rumput laut di Indonesia Timur juga nilainya besar sekali. Nah, ini semua harus menjadi keunggulan kita. Belum lagi lobster. Nah, itu baru mau saya tanya tuh. Kalau ngomong budidaya perikanan ini kan yang dilakukan oleh Menteri sebelumnya, Pak Edi adalah ingin ada budidaya walaupun memang secara infrastrukturnya belum mencukupi atau belum memadai seperti itu. Ya, mungkin karena Pak Edi belum cukup waktu ya. Ya, saya akan lanjutkan lah. Paling tidak, cuman saya akan rubah. Gimana tuh? Jadi cara rubahnya adalah kita akan fokuskan ke sektor budidaya. Budidayanya. Kenapa sektor budidaya? Kalau di Norwegia itu dia punya keunggulan produk ikan, namanya salmon. Iya. Yang dia bisa menyebar ke seluruh dunia. Ya, kalau saya maunya lobster itu betul-betul diproduksi di Indonesia dan itu menyebar ke seluruh dunia. Oke. Nah, sama dong. Jadi artinya kalau di luar sana orang mau mencari lobster ya ke Indonesia. Pak, kita juga ingin tahu nih. Tadi kan Bapak juga sudah menceritakan bagaimana banyaknya potensi-potensi laut yang bisa dikembangkan. Tapi kita ingin tahu dari sekian banyak itu pasti ada yang sulit kan dikembangkan dari sektor kelautan dan perikanan. Kira-kira apa aja? Satu yang sekarang ini yang tidak pernah disentuh, yang menurut saya seharusnya ini potensi besar. Kurang awareness-nya. Tapi potensinya ini adalah dari sisi keindahan laut, itu kan menjadi pariwisata ya. Terumbu karang, terumbu karang itu terbentuk dengan waktu yang panjang, 100 tahun baru dia terbentuk. Jadi kalau terumbu karang ini kemudian dieksploitasi, kemudian diekspor, saya kok merasa sayang karena berarti biota kelautan kita ini akan hancur ekosistemnya. Saya akan diskusi dengan para ahli untuk itu. Para ahli akan saya diskusikan bagaimana untuk menjaga ini semua. Nah, soal ini juga nih Pak. Tadi sempat disinggung soal bahwa di sektor kelautan dan perikanan itu tidak terdampak COVID. Ini menarik gitu. Sejauh ini nih ya Bapak kurang lebih udah sebulan lah ya. Nah, selama sebulan lah kita anggap. Seperti apa nih perputaran ekonomi yang Bapak tahu di sektor kelautan dan perikanan? Karena menarik ini ternyata tidak begitu terdampak ya kan? Iya, contoh begini. Di darat saja. Di daerah saya kebetulan kemarin pergi ke Jogja. Yogyakarta itu produksi ikan daratnya tuh lele, gurame, nila. Itu kurang lebih sekitar 80.000 ton setahun. 80.000 ton. 80.000 ton setahun. Nah, kaliin aja 18.000 lah kira-kira per kilo. Itu udah berapa ratus miliar. Nah, kalau misalnya itu dikonsumsi sendiri di wilayah DIY itu kira-kira sekitar 50.000, 40 sampai 50.000 ton. Selebihnya disuplai ke daerah-daerah yang lain. Nggak ada tuh yang pembudidaya itu dalam skalanya itu. Mereka tetap bekerja biasa aja gitu. Tetap saja saya pergi ke Muara Angke, saya terus bergeser ke Muara Baru. Di Muara Baru itu ada pelelangan. Iya kan? Ya itu sama. Waktu saya tanya ini berapa lama ini dari mana nih ikan? Dari Arafura.
Oke, berapa lama dari Arafura ke sini? 2 minggu. Oh, ini berarti tangkapnya 2 minggu. Enggak Pak, udah 3 bulan. Karena nangkap selama 3 bulan, mesti perjalanan 2 minggu ke sini. Nah, artinya produksi ikan tetap, ekspornya saya lihat juga tetap meningkat, nggak ada masalah. Tadi juga menarik soal ide kapal illegal fishing yang akan dimanfaatkan untuk lebih baik. Nah, ini juga terkait pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bila di era Bu Susi kan kita dikenal soal pengeboman kapal illegal fishing, apakah ke depan juga akan dilakukan atau dengan cara-cara lain nih Pak? Atau sebenarnya hal itu merugikan kan? Karena butuh biaya negara juga kan untuk melakukan penghancuran kapal tersebut. Ya, tapi begini, penenggelaman kapal menurut saya itu juga bagus buat biota laut. Jadi kalau misalnya kapal-kapal asing, kalau kemudian sudah diputus oleh kejaksaan dan itu putusannya inkrah, maka yang pertama beberapa yang masih bagus kita bisa sumbangkan ke perguruan tinggi untuk penelitian. Terus kemudian beberapa yang bagus bisa digunakan oleh Kementerian Pariwisata, ya, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pariwisata. Selebihnya kita cenderung untuk kemudian kita tenggelamkan. Kenapa? Supaya itu membentuk rumpon yang kemudian biota perikanan kita di laut juga akan menjadi lebih bagus. Sama tadi tuh ya, tapi tidak usah dibom lah, orang tenggelamkan aja bisa. Oh, cukup ditenggelamkan, tidak perlu dibom. Tidak perlu dibom, ya, tenggelamkan saja begitu. Supaya juga itu akhirnya ekosistem di dalam kelautan juga akan jadi lebih bagus. Dan tadi yang karang itu kan, karang, salah satu sumbernya terumbu karangnya juga akan hidup dengan baik. Tapi 100 tahun lagi itu. Waduh, ya, semoga anak cucunya bisa ngerasain ya Pak. Lalu ini apakah itu bagian tadi yang soal pengoboman atau ditenggelamkan itu apa bagian dari memanfaatkan anggaran KKP yang hanya 6,6 triliun? 6,2 ya? 6,2 ya, sekitar 6 triliunan. Sebenarnya penenggelaman tidak terlalu mahal ya, menurut saya ya. Dan proses illegal fishing, kapal illegal fishing yang kita tangkepin tahun lalu itu ada 100, kurang lebih 100 lebih lah. Nah, itu yang ditangkap tahun beberapa hari lalu juga kita nangkap dari Myanmar di Selat Malaka gitu. Jadi begini, kalau itu kemudian kita perbaiki, kita berikan ke nelayan, sebenarnya idenya baik juga. Namun demikian kita khawatir kemudian dibeli balik oleh si embun. Itu salah satu yang dikhawatirkan. Nah, untuk itu lebih baik ya kita tenggelamin aja. Tapi kalau ada beberapa yang kemudian bagus bisa digunakan oleh si perguruan tinggi untuk penelitian, silahkan. Atau diambil oleh Menteri Pariwisata untuk misalnya jadi wisata bahari, silahkan. Tapi selebihnya saya setuju untuk kemudian ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Iya. Ingat ditenggelamkan. Nggak perlu dibom ya Pak. Nggak perlu dibom, nggak bisa tenggelam, gampang dibalikin aja. Nah, terlalu heboh nanti kalau dibom, nanti ada yang mati ikannya, ya kan? Sayang, berkurang lagi. Dong, gitu. Sementara kita yang destructive fishing kan kita tangkepin, yang merusak, ya kan? Kalau malah dibom situ, nanti ikannya mati, tenggelamin aja. Siap. Dibocorin terus tenggelamin, kan udah tenggelam dia. Dibolongin aja ya Pak ya? Iya. Pak, dengan anggaran KKP 6 triliunan kita bisa bilang, kira-kira strategi apa yang akan dipakai oleh Pak Sakti dan apa ya prioritasnya nih dalam setahun inilah kira-kira? Budidaya. Itu tadi. Budidaya, karena saya meyakini bahwa budidaya itu, budidaya lobster, budidaya kerapu, budidaya kakap putih, kemudian budidaya udang, terus kemudian budidaya sidat, budidaya bandeng, budidaya nila, payau, kemudian budidaya darat itu akan memberikan putaran ekonomi yang bagus. Jadi dengan anggaran yang ada kita akan maksimalkan itu. Terus kemudian yang paling penting saya ingin menaikkan PNBP daripada perikanan. Jadi perikanan tangkap itu adalah bagian dari sumber daya alam. Tuhan yang memberi itu. Jadi ketika ada
orang atau pengusaha atau siapapun yang mengambil ikan di perairan Indonesia, maka dia harus berbagi kepada pemerintah. Oke. Izinnya kita kasih gratis, tapi ini sedang dikaji ya. Oke. Lalu kemudian PNBP-nya akan meningkat. Bayangkan 200 triliun menurut data 2019, per tahunnya kira-kira 200 triliun perikanan tangkap yang diekspor dan lain sebagainya. Itu kan kalau dibagi kepada negara, 20% saja udah 40 triliun. Iya, itu bantu kenaikan kan? Berapa ekonomi? Ya, kan ini selama ini nggak ada. Nah, selama ini cuma izin doang. Izin 595 miliar PNBP. Sementara anggaran kita 6,2. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ini menarik soal kita tahu lah Pak Edi sedang tersangkut kasus sehingga dia diganti, dan kita ingin tahu soal nasib ekspor benih lobster yang juga sempat terjadi pro dan kontra. Nah, jadi Bapak ke depan bagaimana akan menjalani soal ekspor benih lobster ini? Jadi begini, tadi saya udah singgung bahwa Norwegia itu punya produk unggulan. Itu produk unggulannya adalah salmon. Saya ingin Indonesia punya produk unggulan di sektor kelautan ini, adalah salah satunya lobster. Jadi tegas saya bahwa soal lobster harus budidaya dalam negeri. Dan itu juga menguntungkan nelayan kan? Nelayan pasti akan untung. Jadi nelayan akan kita bina untuk dilakukan budidaya dalam negeri. Bayangkan, satu lobster itu kalau ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun, itu besarnya bisa sampai 1 kilo. Itu harganya lokal saja 1,2, 1,3 juta per kilo. Nilai tambahnya jauh lebih tinggi daripada Rp1.000 satu bibit benur yang diekspor keluar. Negara tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nelayan juga tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Kecuali dia dengan susah payah ngambilin itu, tereksploitasi, ekosistem kita rusak. Jadi saya berharap kalau dia ngambil itu untuk dibudidayakan di dalam negeri.